Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizia, NIM 190106074. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bahasa dan sastra anak. Di sini saya akan mendongeng tentang ikan emas ajaib. Dongeng ini berasal dari Rusia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pulau bernama Bayan, terdapat kakek dan nenek yang tinggal di sana. Hidupnya sangat miskin. Mata pencaharian kakek adalah mencari ikan di laut. Meski setiap hari dia pergi menjala ikan, namun pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Pada suatu ketika sedang menangkap ikan, tiba-tiba jalannya terasa sangat berat. Seperti ada ikan raksasa yang tertangkap di dalamnya. Pikir si kakek, pasti ini ikan besar. Dengan sekuat tenaga si kakek menarik jalannya, namun ternyata tidak ada apapun kecuali seekor ikan kecil yang terperangkap di dalamnya. Tapi ikan itu bukan ikan biasa. Ikan itu adalah ikan ajaib karena kulitnya bergemilau seperti emas dan dia bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kakek, tolong lepaskan aku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu jika kau melepaskan aku, kata si ikan. Si kakek berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak memerlukan apapun darimu ikan, aku akan melepaskanmu dan pergilah kau berenang ke laut. Ikan itu pun kembali berenang ke laut dan kakek pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, nenek pun bertanya tentang hasil tangkapannya. Apa yang kau dapatkan hari ini, kek? Hari ini aku hanya mendapatkan 1 ekor ikan emas dan itu pun sudah aku lepas kembali. Aku yakin kalau itu adalah ikan ajaib karena kulitnya berkilau seperti emas dan dia bisa berbicara seperti layaknya manusia. Ikan itu berkata bahwa dia akan mengabulkan permintaanku jika aku melepaskannya. Lalu apa yang kau minta, kek? Aku tidak minta apa-apa, nek. Bodohnya dirimu, kek. Kenapa kau tidak minta apapun dari ikan itu? Setidaknya kau bisa meminta roti untuk kita makan malam ini. Pergilah dan minta padanya. Maka dengan segan, kakek kembali ke tepi pantai dan berseru, wahai ikan emas ajaib, kemarilah kabulkan permintaan kami. Tiba-tiba ikan emas pun muncul di permukaan laut. Lalu dia berkata, apa yang kau inginkan, kek? Istriku marah padaku, berikan aku roti untuk aku makan malam ini, maka istriku akan memaafkanku. Pulanglah, kek, aku akan mengabulkan permintaanmu. Maka pulanglah si kakek dan didapati di rumahnya terdapat roti yang banyak di mejanya. Tapi istrinya masih terlihat marah padanya dan dia berkata, kita telah punya roti untuk kita makan, tapi wastafel kita rusak sehingga aku tidak bisa mencuci piring. Pergilah sana dan minta wastafel pada ikan emasmu itu. Terpaksa si kakek kembali ke tepi laut dan berseru, wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari dan kabulkan permintaan kami. Ups, kemudian ikan emas pun muncul dan berkata, apa lagi yang kau inginkan, kek? Baiklah, nenek menyuruhku untuk kau memberikannya wastafel yang baru. Baiklah, kek, aku
akan memberikan wastafel baru padamu, pulanglah. Set. Si kakek pun kembali pulang. Belum lagi menginjak halaman, si nenek sudah menghadangnya. Pergilah, minta kepada ikan emasmu itu untuk membuatkan kita rumah yang baru, karena aku tidak bisa tinggal lagi di rumah yang sudah hampir roboh ini. Maka terpaksa kakek pun kembali ke tepi laut dan berseru, Set. "Wahai ikan emas, datanglah kemari, kabulkan permintaan kami." Set. Dalam sekejap, ikan emas itu pun muncul di hadapan kakek dan berkata, "Apa yang kau inginkan lagi, kek? Set. Buatkanlah kami rumah baru. Istriku sangat marah, dia tidak ingin tinggal di rumah kami yang sudah hampir roboh itu." Set. "Tenanglah, kek, pulanglah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihatnya bahwa rumahnya telah menjadi baru. Rumahnya yang indah dan terbuat dari kayu yang kuat, dan di depan pintu rumah itu nenek sedang menunggunya dengan wajah yang tampak jauh lebih marah dari sebelumnya. Set. "Dasar kau, kakek bodoh, kau kira aku puas hanya dengan membuatkan rumah baru untukku? Pergilah kembali dan mintalah kepada ikan emasmu itu untuk tidak menjadikan aku istri nelayan. Aku ingin menjadi istri bangsawan sehingga orang lain bisa menuruti semua keinginanku dan menghormatiku." Set. Untuk kesekian kalinya, kakek pun kembali ke laut dan berseru, Set. "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari dan kabulkan permintaan kami." Set. Dalam sekejap, ikan emas itu pun muncul di hadapan kakek. "Apalagi yang kau inginkan, kek?" Set. "Istriku tidak bisa membuatku tenang. Dia malah semakin marah padaku. Dia sudah lelah menjadi istri nelayan. Dia ingin menjadi nyonya bangsawan." Set. "Baik, kek, pulanglah. Aku akan mengabulkan permintaanmu." Set. Alangkah terkejutnya si kakek ketika kembali, ternyata kini rumahnya telah berubah menjadi sebuah rumah yang megah, terbuat dari batu yang kuat, tingginya 3 lantai, dengan banyak sekali pelayan di dalamnya. Si kakek melihat istrinya sedang duduk di sebuah kursi yang tinggi, sibuk memberikan perintah kepada para nelayan. Set. "Hai istriku." Set. Betapa tidak sopannya kata si nenek. Hei, berani sekali kau mengaku sebagai suamiku. Pelayan, bawa dia ke gudang dan berikan dia 40 cambukan. Set. Segera saja beberapa pelayan menyeret si kakek ke gudang dan mencambuknya sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Hari berikutnya, istrinya memerintahkan kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun. Tugasnya adalah menyapu halaman dan merawat kebun. Set. "Dasar perempuan jahat. Aku sudah memberikan dia keberuntungan, tapi dia bahkan tidak mau mengakuiku sebagai suaminya." Set. Lama-kelamaan si nenek bosan menjadi nyonya bangsawan. Maka dia kembali memanggil si kakek. Set. "Hai lelaki tua, pergilah kembali ke Set. ikan emasmu. Katakan padanya kalau aku sudah tidak ingin lagi menjadi nyonya bangsawan. Aku ingin menjadi ratu." Set. Maka kembalilah kakek ke tepi laut dan berseru, Set. "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari dan kabulkan keinginan kami." Set. Dalam sekejap, ikan emas itu pun muncul di hadapan kakek dan berkata, "Apalagi yang kau inginkan, kek?" Set. "Istriku semakin keterlaluan. Dia tidak ingin menjadi nyonya bangsawan. Dia ingin menjadi ratu." Set. "Baiklah, kek, pulanglah. Aku akan mengabulkan permintaanmu." Set. Sesampainya kakek di tempat dulu rumahnya berdiri, kini tampak olehnya sebuah istana beratap emas dengan para penjaga berlalu lalang. Istrinya yang kini berpakaian layaknya seorang ratu berdiri di balkon dikelilingi oleh para jenderal dan gubernur. Dan begitu dia mengangkat tangannya, drum akan berbunyi diiringi musik dan para tentara akan bersorak-sorai, "Hore, hore, hore."
Setelah sekian lama, si nenek kembali bosan menjadi seorang ratu. Maka dia memerintahkan para jenderal untuk menemukan si kakek dan membawanya ke hadapannya. Seluruh istana sibuk mencari kakek. Akhirnya mereka menemukan kakek di kebun dan membawanya menghadap ratu. Set. Wahai lelaki tua, pergilah kepada ikan emasmu. Katakan padanya bahwa aku tidak ingin menjadi ratu lagi. Aku ingin menjadi dewi laut sehingga seluruh penghuni laut dan ikan-ikan yang ada di laut menuruti perintahku. Set. Kakek terkejut mendengar permintaan istrinya. Dia mencoba menolak, tapi apa daya nyawanya adalah taruhannya. Maka dia terpaksa kembali ke tepi laut dan berseru, Set. wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari dan kabulkan keinginan kami. Set. Tapi kali ini ikan emas tidak mau muncul di hadapannya. Kakek mencoba memanggil lagi dan lagi, namun si ikan emas tetap tidak mau muncul di hadapannya. Dia mencoba memanggil untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba laut mulai bergolak dan bergemuruh. Hurr, dan ketika mulai mereda, muncullah si ikan emas itu. Set. Apalagi yang kau inginkan, Kek? Set. Istriku benar-benar telah menjadi gila. Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan. Set. Si ikan emas terdiam dan tanpa mengatakan apapun, dia kembali menghilang ke dalam laut. Si kakek pun terpaksa kembali pulang. Dia hampir tidak percaya pada penglihatannya ketika menyadari bahwa istana yang megah dan semua isinya telah hilang dan sirna. Kini di tempat itu berdiri sebuah gubuk reot yang dulu ditinggalinya. Dan di dalamnya duduklah si nenek yang berpakaian compang-camping. Mereka kembali hidup seperti dulu. Kakek kembali melaut, namun seberapa kerasnya pun dia bekerja, hasil yang dia didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Dari dongeng di atas dapat kita ambil iktibar atau pelajaran bahwa sebagai manusia tetaplah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang serakah, yang mau mendapatkan segala sesuatu